cuci darah itu adalah bukan pakai sabun, tapi pakai mesin. Gambarannya kayak apa nih? Gambarannya dicuci darah itu dari darahnya pasien dengan alat fistula namanya, itu masuk ke mesin hemodialisa. Kemudian dari mesin itu dicuci, diputar, kemudian darah yang sudah bersih dimasukkan lagi ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun Sobat Opseria nonton podcast kita. Ketemu lagi dengan kami di Opseria, obrolan seru dan ceria. Baik, dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia nih. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kalau saya dan Sobat Opseria mungkin tidak setiap hari memikirkan tentang ginjal. Nah, saat narasumber kita kali ini adalah seorang klinisi yang tidak hanya memikirkan, tapi setiap hari terlibat dalam pelayanan ginjal terhadap pasien-pasien di RSUD Aji Barang. Baik, selamat datang Dr. Siaga Hartati. Ya, silakan mau perkenalan dengan teman-teman Sobat Opseria. Terima kasih Mbak. Halo semuanya, salam sehat ya. Betul, memang saya sudah berkecimpung di ruang hemodialisa Rumah Sakit Aji Barang kurang lebih 5 tahun. 5 tahun di HD. Tapi kalau gabung di Rumah Sakit Aji Barang sudah sangat lama ya Dok. Dari tahun berapa Dok kalau boleh tahu? 2007. 2007 dari pertama kali rumah sakit. Luar biasa. Berarti memang pengalamannya sudah tidak diragukan lagi ya. Amin. Amin. 5 tahun terakhir di instalasi hemodialisa. Oke, nah ngobrol-ngobrol tentang hemodialisa, tentang ginjal nih Dok. Sebetulnya ini kan terkait dengan Hari Ginjal Sedunia ya. Jadi kalau ginjal itu kan sebagai filter ya dibanding organ-organ lain ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita mungkin tiap hari mikirin organ yang lain kayak jantung, kemudian diet seperti itu. Nah, tapi kalau tentang ginjal itu mungkin kita tidak memikirkan setiap hari gitu ya Dok. Nah, boleh dijelaskan nggak tentang ginjal itu sebetulnya fungsinya apa di dalam tubuh kita? Oh ya, ginjal itu ya istilahnya kalau kita di sehari-hari ya Mbak, namanya filter air, terutama air ya. Karena fungsinya adalah menyaring racun-racun di tubuh kita, kemudian mengatur cairan, kemudian juga bisa salah satunya adalah mengontrol tekanan darah. Mengontrol tekanan darah. Oke. Jadi kalau filternya rusak ya airnya kotor ya. Iya, betul. Nggak bagus. Nah, tadi kan ginjal sebagai filter, sebagai penyaring sampai pengatur tekanan darah. Nah, kalau rusak itu kan airnya jadi kotor ya Dok. Nah, efeknya atau dampaknya itu bagaimana? Ya, pasiennya harus cuci darah. Oke. Nah, kalau kita nih sebagai orang awam mungkin ya Dok, itu kan ada yang tidak tahu gejalanya, tahu-tahu kok saya sudah harus cuci darah nih. Nah, itu sebetulnya seperti apa? Apakah ketika filternya atau ginjalnya itu rusak itu ada sesuatu tanda atau memang tidak ada tandanya atau bagaimana Dok? Kalau orang dengan gangguan ginjal itu di awal-awal memang nggak ada gejalanya sih Mbak. Tidak ada gejala? Nggak ada gejala, nggak ada rasa sakit, nggak ada nyeri. Tahu-tahu datang sudah stadium lanjut. Kadang-kadang dibilang di orang luar itu ya, di orang awam itu bilang penyakit yang diem-diem tapi mematikan. Penyakit yang diem? Ya, karena kalau sudah filternya rusak, ginjalnya rusak kan harus cuci darah. Itu harus biasanya sih seminggu 2-3 kali. Dan lama hatinya itu adalah 4-5 jam. Oh, seperti itu.
Jadi kalau ginjalnya sudah rusak itu harus cuci darah dan biasanya seminggu dua kali. Nah sekarang kalau boleh tahu nih dok, sebetulnya siapa yang harus waspada terhadap ginjal yang rusak atau terhadap cuci darah itu tadi? Jadi kalau yang harus waspada itu adalah orang-orang yang punya riwayat sakit diabetes atau gula kencing manis ya, orang awam bilang, kemudian hipertensi, kemudian punya faktor-faktor risiko yang di keluarganya pernah ada riwayat gagal ginjal. Kemudian juga untuk yang berat badannya obesitas, Mbak. Obesitas. Ya. Terus satu lagi nih yang sering akhir-akhir yang terjadi di orang awam adalah sering konsumsi obat nyeri. Jadi sedikit-sedikit nyeri minum obat tanpa kontrol, tanpa asal beli aja minum aja. Oh aku cocok nih minum gitu. Jadi istilahnya kayak obat nyeri itu untuk cemilan. Sekali-kali diminum. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau sobat Obseria ini yang suka minum obat anti nyeri gitu ya. Jadi anti nyeri itu pereda rasa sakit ya dok? Betul. Boleh di-spill nggak obatnya itu apa aja contohnya? Biar kita lebih waspada. Contohnya kayak yang ringan aja ya, kayak paracetamol. Paracetamol, gitu. Oke. Asam efenamat. Asam efenamat gitu ya. Yang sering adalah paracetamol. Kalau dijual di warung-warung kayak Budrek, kayak Oh gitu, jadi yang isinya paracetamol tetapi dengan merek-merek yang bermacam-macam kalau kita lihat di toko obat atau yang lain sebagainya. Itu dosisnya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Oh gitu, jadi walaupun mungkin ada orang yang diantara kita sobat Obseria itu yang menggunakan kata biasanya gitu ya dok. Biasanya minum ini, biasanya kalau sakit minum ini, nah itu harus diwaspadai ya dok. Oke, nah itu tadi orang-orang atau yang harus diwaspadai agar tidak sampai ginjalnya atau filternya itu rusak. Jangan sampai cuci darah. Nah kemudian boleh di-spill nggak dok tipsnya bagaimana agar kita terhindar nih dari kerusakan filter tadi, kan nggak ada gejalanya ya dok? Nah bagaimana biar kita terhindar itu? Oke, simpel aja mbak, tapi bisa dikerjakan ya. Untuk di orang-orang awam ya, masyarakat adalah kontrol untuk yang punya riwayat gula. Kontrol untuk yang punya riwayat gula atau DM gitu? Ya DM. Kemudian kontrol untuk tekanan darah tingginya. Tekanan darah tinggi. Kemudian minum air secukup. Yang cukup. Air yang cukup. Berapa itu dok? Ya sesuai dengan berat badan mbak. Kalau setahu kalau di ilmu kedokteran itu ada 4 cc per kilo. Oh 4 cc per kilogram per kilogram berat badan per hari? Iya. Oke. Itu jadi kalau misalnya beratnya 70 ya kalikan 4 cc. Kebutuhannya segitu. Itu air putih ya. Kemudian yang jangan lupa jangan sering minum obat untuk nyeri sembarangan. Oke. Kemudian ada ini nggak, misalnya nih saya ada kemampuan untuk mengecek laboratorium. Nah itu bisa dilakukan atau tidak dok? Bisa dilakukan. Yang bisa dicek. Oh yang bisa dicek apa? Yang bisa dicek adalah darah dan urin. Darah dan urin. Iya. Oke. Itu aja. Itu dilakukan setiap jangka waktu minimal setahun sekali. Setahun sekali untuk pemeriksaan darah dan urin gitu nih. Jadi bagaimana kita tahu fungsi ginjal kita gitu nih dok. Nih. Jadi ini juga sekalian meluruskan tadi ya dok. Kadang-kadang kita taunya itu kebutuhan air itu 2 liter. Ternyata tadi ada rumusnya 2 cc per kilogram berat badan per hari gitu ya. Jadi nanti silakan sobat Obseria boleh ngitung di rumah masing-masing berat badannya berapa kali 4 cc air. Nah itu adalah kebutuhan cairan tiap hari seperti itu. Nah kemudian ini karena mau lebaran dok, kadang-kadang kita suka minum soda nih. Nah itu bagaimana itu tuh terkait dengan ginjal dok? Ya sebaiknya sih untuk minum-minuman yang bersoda sebaiknya dikurangi. Oke. Karena soda itu banyak mengandung gula. Banyak mengandung gula. Kayak yang dijual-jual sekarang ya lagi viral itu es teh, es kopi, itu kan gulanya tinggi. Oh, walaupun bukan soda tetapi ada es teh, es kopi yang dijual-jual itu ya. Baiknya sih
minum air putih. Minum air putih ya, paling aman ya dok? Paling aman minum air putih. Oke, siap. Apapun menunya, jangan lupa minum air putih ya. Oke, nah terakhir ini dok, dalam rangka Hari Ginjal Sedunia nih, ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan tentang ginjal, bagaimana menjaga kesehatan ginjal kita khususnya kepada Sobat Opseria? Silahkan dok. Oke, Sobat Opseria, ini ada satu pesan. Iya. Jadi tolong konsumsi untuk air putih minimal lah. Kalau yang benar, kalau orang awam daripada kadang ngitung susah ya 2 liter lah. 2 liter. Ya itu bisa terbagi ya dalam dosis yang terbagi. Kemudian karena ginjal ini kerjanya diem-diem, kemudian bulan bekerjanya setiap hari, kita harus menjaganya. Karena kalau organnya sudah rusak kan tidak bisa diperbaiki. Kemudian jangan sampai tunggu sampai cuci darah. Oh gitu. Jangan sampai ada rasa sesek, lemes kayak gitu. Jadi sebaiknya ya memang minimal 1 tahun sekali dilakukan untuk cek kalau yang berisiko seperti itu. Kemudian harapannya kalau jangan sampai sudah sakit stadium lanjut parah barulah datang. Alangkah baiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Alangkah lebih baik kalau kita bisa mencegah daripada mengobati. Cuci darah itu sistemnya kayak apa? Apakah pakai sabun atau gimana? Orang dicuci darah itu kayak apa sih? Iya, mikirnya takut. Oke, gini ya sobat, cuci darah itu adalah bukan pakai sabun, tapi pakai mesin. Gambarannya kayak apa nih? Gambarannya dicuci darah itu dari darahnya pasien dengan alat fistula namanya, itu masuk ke mesin hemodialisa. Kemudian dari mesin itu dicuci, diputar, kemudian darah yang sudah bersih dimasukkan lagi ke tubuhnya pasien. Kayak gitu. Di mesinnya ada mesin nggak dok? Ada mesinnya ada. Nanti akan terbuang mas. Jadi itu akan terbuang. Jadi kalau yang kotor akan lewat saluran pembuangan, yang sudah bersih masuk ke tubuhnya pasien lagi. Itu ada cairannya, ada pembersihnya, tapi bukan sabun ya, tapi memang ada bahannya khusus yang terpasang di mesin itu, tapi tidak terpasang di pasiennya kayak gitu. Di alatnya berarti Pak? Di alatnya, di mesinnya. Bukan di pasiennya? Bukan. Jadi pasien hanya merasakan sirkulasi? Tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa. Kecuali rasa pasti ini aja. Tidak ada rasa apa-apa. Tapi setelah selesai HD itu lebih seger atau gimana sih dok? Lebih seger biasanya. Lebih seger. Kalau belum HD kalau belum HD ini berat. Kayak lesu gitu ya. Lesu, lemah, kemudian kadang berat. Nanti kalau sudah HD biasanya membaik sih, seger. Termasuk yang tadi yang sesak nafas dok? Iya. Jadi bisa sampai sesak nafas? Sesak nafasnya bisa hilang. Oke. Itu dari HD pertama kan rutin nih. Biasanya berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. 2 kali, lamanya HD 4 jam sampai 5 jam. Setelah HD ini hari pertama, berarti selesai dia seger. Pulang. Sampai hari ke kontrol keduanya. Iya, HD yang kedua selanjutnya. Oh, berarti selama 1 minggu itu kalau rutin berarti dia tetap seger. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Dr. Siaga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau yang ini ada komorbidnya tambah ya dok? Kalau yang ada komorbidnya berarti nambah? Misalnya dia dengan jantung gitu misal, atau dengan terus kalah mbak, tekan jantung. Gitu. Baik dokter, terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak podcast kita dari awal sampai akhir. Komen di bawah bila ada yang mau dikomentarkan atau disampaikan. Kalau ada yang bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman. Jangan lupa like and comment. Kita akhiri, kita sampai ketemu lagi di Opseria yang akan datang. Salam Opseria, obrolan seru dan ceria.